أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi falikil habbi wan nawa, khalikil abdi wa ma nawa, al-mutalli'i ala batinil dhamiri wa ma hawa, al-murshidi ala man dhalla wa ghawa, ja'ilil malaikati rusula. Alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu ala sarfil hammi wal jawa, hamdan man anaba war'awa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla, wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Direktur, segenap pengurus Yayasan Nurul Azmi Balikpapan, segenap para guru, ustadz, asatidzah dan ustadzat Islamic Global School, para wali, ayahanda dan ibunda yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, tempat di mana Allah mencintai tempat ini, tempat di mana Rasulullah SAW juga menjadikan tempat ini sebagai pusat peradaban dan tempat para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, serta para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara bentuk pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pendidikan ini berhasil merubah peradaban bangsa Arab jahiliyah, yang dahulunya mereka adalah peminum khamr, dahulunya mereka adalah pemakan riba, dahulunya mereka adalah pelaku zina, pelaku syirik. Dalam waktu 23 tahun saja Rasulullah SAW mengubah mereka menjadi bangsa sebaik-baik bangsa yang ada di muka bumi ini, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin, generasi emas, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para ulama mengatakan pendidikan yang digunakan Rasulullah adalah pendidikan terbaik. Pendidikan apa? Pendidikan terbaik itu yaitu pendidikan keteladanan. Makanya seorang ulama, guru besar bernama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah membuat suatu kitab, yang kitab ini menjadi referensi dari setiap pelaku civitas akademik, setiap orang-orang yang berkecimpung dalam dunia akademik dan dunia pendidikan, termasuk para ibu, para ayah. Kitab ini berjudul Ar-Rasulul Muallim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sang guru. Beliau mengatakan tidak ada pendidikan yang lebih mujarab, pendidikan yang lebih mantap, pendidikan yang lebih baik dibandingkan pendidikan berbasis keteladanan. Makanya penting bagi kita para orang tua untuk mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak akan mungkin bisa melahirkan, mencetak generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kalau Rasulullah itu membuang-buang waktunya 1 kali 24 jamnya. Maka Rasulullah SAW, sebagaimana adinda kita tadi membacakan, disifati Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan kami jadikan untuk kalian seorang Rasulullah yang di dalam dirinya ada uswatun hasanah. Jadi kalimat di ayatnya fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah.
Artinya apa? Bukan hanya tutur kata Rasulullah saja, bukan hanya perbuatan Rasulullah saja, bukan hanya pakaiannya saja yang dicontoh, tapi keseluruhan. Dari ujung rambutnya Rasulullah sampai ujung kakinya Rasulullah, semuanya adalah suri toladan yang baik, adalah contoh, role model untuk umatnya, terkhusus di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itulah tidak mungkin orang akan sehebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya sehingga menjadi orang-orang hebat di zaman dahulu sampai hari ini. Bahkan para ulama bersepakat tidak ada di antara umatnya Rasulullah setelah para sahabat itu yang bisa menyaingi para sahabat dalam kebaikan-kebaikannya, dalam keadilan-keadilannya, dalam keseluruhannya. Para sahabat ini generasi terbaik di antara umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan mungkin Rasulullah bisa mencetak orang-orang seperti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, punya karya besar seperti para sahabat radhiyallahu anhum, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuang-buang waktunya 24 jam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menampilkan 24 jamnya itu 24 jam yang betul-betul prime time. Waktunya itu semuanya adalah waktu emas, sehingga para sahabat ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan yang baik di antara para sahabat. Nah, kalau hari ini kita bilang ke anak kita, nak, jangan buang-buang nasi, makanya dihabiskan nanti mubadzir, ya seharusnya ya, kita juga harus mengatakan kepada diri-diri kita ini, jangan pernah kita membuang usia kita, jangan pernah kita membuang umur kita, ya. Karena sesungguhnya kalau kita membiarkan 1 menit saja dari usia kita, dari hari-hari kita ini, tanpa kita mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih mubazir walau hanya dengan, kalau dibandingkan dengan nasi tadi. Makanya pada kesempatan yang mulia ini, semoga waktunya cukup, kita akan mencoba hidup sehari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengetahui bagaimana 24 jamnya Rasulullah SAW. Materi ini sebenarnya kalau disampaikan seharusnya membutuhkan daurah 1 sampai 3 hari, Pak. Tapi akan kita singkat menjadi 2 jam insya Allah. Tapi sedikit mustahil sebenarnya 24 jam dijadikan 2 jam gitu ya. Tapi semoga bisa. Kita mulai terlebih dahulu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mudah kita kerjakan. Ada Pak yang bisa menjawab sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya yang paling mudah untuk kita kerjakan? Sunnah apa itu? Ada ibu-ibu mau menjawab sunnah Rasulullah yang paling mudah untuk dikerjakan? Ada sunnah apa? Apa? Makan tangan kanan, ya, jangan menggunakan tangan kiri. Mudah ya, insya Allah ya. Tapi ada yang lebih mudah dari itu, Pak. Tabassum, senyum, ada yang lebih mudah dari senyum. Apa coba? Kita akan mulai dari yang paling mudah dulu, baru setelah itu kita urutkan 24 jamnya Rasulullah. Kira-kira apa? Sunnah tidur, Pak. Tidak ada yang lebih mudah dari mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, melainkan mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Nah, kita ini umat Islam, ya, umat yang terlelap dalam tidurnya kan, ya kan? Kita ini menginginkan, kita ini mengimpikan kemenangan, kejayaan Islam, ya. Tapi saat ini kita itu sering disebut umat yang terlelap dalam tidurnya. Maka setidaknya kita harus tahu dulu cara tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalau kita ini mencintai Rasul kita, mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, harusnya kita paham betul bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidur. Rasulullah itu sehari tidur berapa kali, Pak? Kalau kita sehari tidur berapa kali? Sekali atau 2 kali? Sekali ya?
malam hari. Yakin Pak? Siang nggak tidur? Rasulullah tidurnya bukan sekali, Rasulullah tidurnya bukan 2 kali Pak. Rasulullah, kalau Anda buka kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah, Anda akan mendapatkan satu fakta bahwa Rasulullah itu tidurnya sehari 3 kali Pak. Alhamdulillah, ini sunnah yang sangat saya tunggu-tunggu. Dalam hati kita mungkin begitu ya. Tapi tidurnya Rasulullah itu bukan malam, ba'da subuh, ba'da duhur tidur lagi, bukan. Makanya ini yang harus kita bahas, agar kita tahu betul, agar 24 jam itu betul-betul kita bisa menampilkan akhlaknya Rasulullah di hadapan anak-anak kita. Bukankah sekolah kita ini basicnya adalah basic sirah nabawiyah? Dan itulah yang sebenarnya hari ini hilang, hadirin. Allah itu katakan dalam ayatnya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu akan kami ulang lagi di antara manusia, agar mereka mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Makanya sepertiga dari Al-Quran itu isinya kisah. Kenapa? Karena memang kita ketika mendengar kisah, menyimak kisah, tadi adinda kita tadi telling story ya, maka itu semuanya adalah bagian dari pengajaran Al-Quran agar kita bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya, karena sejarah itu pasti berulang. Begitu pula dalam keseharian kita mencoba mencontoh Rasulullah SAW dalam setiap segi sendi-sendi kehidupan yang kita lalui. Cara tidurnya Rasulullah itu tidur 3 kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidur yang pertama kapan? Rasulullah itu tidur pertama ba'da sholatul isya. Ba'da sholatil isya ya. Tidur yang paling terlambat keluarga muslim itu ba'da isya tet Pak. Ba'da isya tet. Kenapa ba'da isya tet? Karena ternyata Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah ketika tabi'in Urwah bin Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini putra dari siapa? Asma binti Abu Bakar dan Zubair bin Awam. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair, ketemu sama Rasulullah, makanya masuk dalam golongan sahabat. Ada satu lagi namanya Urwah bin Zubair, adiknya Abdullah, tidak ketemu sama Rasulullah, makanya digolongkan sebagai golongan tabi'in. Urwah bin Zubair malam-malam ba'da isya duduk-duduk di depan rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sambil ngajak teman-temannya ngobrol rame-rame. Ibunda Aisyah di dalam rumah berkata kepada Urwah bin Zubair, wahai keponakanku, bukan begini cara Rasulullah menghabiskan malamnya. Rasulullah itu membenci tidur sebelum isya dan bangun setelah isya. Rasulullah tidak bangun setelah isya kecuali ada urusan-urusan kaum muslimin. Nah, ini kunci nih. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah bangun bermalam-malam setelah isya, hadirin. Ya, ini sunnah yang ditinggalkan. Sedangkan kita ini setelah isya, masya Allah, masih hidupkan televisi, ya, masih lihat sinetron. Kalau tidak jalan-jalan keluar ke mall dengan anak istri kita, masya Allah, ya. Padahal itu bukan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu tidur paling lambatnya ba'da isya. Makanya para ulama itu mengatakan, misalnya Imam Nawawi itu mengatakan rahimahullahu taala, tidur ba'da isya itu makruh kecuali dalam 3 hal. 1, kalau ba'da isya ada tamu, nah itu masih boleh dibukakan. Jangan setelah ikut parenting nanti ba'da isya ada tamu, maaf ini tidak sesuai sunnah, pulang, jangan. Tetap dimuliakan, ya kan? Yang kedua Pak, ada tamu. Yang kedua, kalau mau tolabul ilm, mau ngadakan majelis taklim, karena tidak ada waktu lagi untuk belajar, sedangkan belajar itu adalah fardhah. Belajar itu suatu kewajiban. Belajarnya ba'da isya dilakukan para ulama, masih boleh. Yang ketiga, berkumpul dengan anak istri, ya kan, barang waktu sejenak, setengah jam, 1 jam setelah isya, karena dari pagi sampai malam tidak bertemu dengan anak istri atau anak dan suami, maka itu boleh. Selainnya digunakan untuk tidur, dan itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidur pertamanya Rasulullah. Makanya Pak,
waktu yang paling efektif untuk tidur itu ba'da isya tet. Anda tidur ba'da isya tet, tidur saja 5 jam atau 6 jam sebagaimana porsinya orang dewasa tidur, itu nanti tanpa alarm, tanpa harus ngidupkan jam beker, tanpa harus bilang ke mbaknya yang ada di rumah untuk bangunkan kita, jam 1 atau setengah 2 pasti kita sudah langsung bangun. Karena itu konsep tidurnya Rasulullah. Jadi kalau jam 8 itu tidur, isya jam 8 ya selesai, 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 bangun. Karena Rasulullah itu tidurnya 5 sampai 6 jam saja. Lah kalau sunnah yang paling mudah saja kita tidak pernah bisa mencontoh Rasulullah, gimana sunnah-sunnah yang lain gitu loh. Makanya kita ini mulai dari yang paling mudah dulu, sunnah tidur, ya kan. Baru setelah itu Rasulullah SAW bangun dari tidurnya. Biasanya jam 1, setengah 2 Rasulullah bangun. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ada sunnah-sunnah yang dicontohkan. Tidak mungkin saya akan sebutkan satu-satu, tapi ada sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Rasulullah SAW itu dalam Sahih Bukhari disebutkan dari istri beliau SAW, Ibunda Maimunah, Rasulullah itu biasa kalau bangun tidur langsung mengusap wajah beliau dengan menggunakan tangan kanan, ya. Agar apa? Agar belenggu-belenggu setan yang mengunci kita itu hilang. Pertama mengusap, lalu duduk. Setelah duduk berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu bentuk kesyukuran seorang hamba karena Allah memberikan kesempatan yang kesekian kalinya untuk bisa bangun lagi. Karena aslinya Pak, aslinya Bu, tidur itu kematian kecil. Nanti dibuka di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang itu dengan 2 cara. Yang pertama, ketika memang ajalnya sudah datang. Memang ternyata sudah ajalnya sudah datang, malaikat maut sudah cabut nyawanya. Yang kedua, ketika dia tidur. Ketika tidur, nasib seseorang itu 2. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pisahkan antara ruh dan jasadnya. Lalu ada yang ditahan Allah dan tidak dikembalikan. Dan itulah orang yang ditakdirkan Allah meninggal dalam tidur. Yang kedua, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Allah kembalikan ruh ke dalam jasadnya, dan itulah kita hari ini. Makanya kita diminta untuk berdoa setelah tidur. Jadi setelah mengusap wajah kita, duduk, berdoa. Setelah itu apa? Kita diminta untuk membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu ya. Itu kita baca 10 ayat. Setelah itu kita disunnahkan mencuci tangan 3 kali sebelum kita beraktivitas. Karena Rasulullah katakan la yadri aina batat yadah. Karena semalam dia tidak tahu kemana saja tangannya berada. Maka sunnahnya apa? Membersihkan tangan dulu, ya. Setelah bangun, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah SAW setelah bangun jam 1, setengah 2 langsung mengambil air wudhu, lalu sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Makanya dari awal saya katakan, kalau tidur kita itu pas sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, kita tidak akan berat qiyamul lail, kita tidak akan berat sholat tahajud, ya. Rasulullah itu jam 1 sudah bangun, kita jam 1 baru mulai tidur, gitu loh masalahnya. Ya tidak mungkin bisa qiyamul lail. Makanya ketika jam 1 akhirnya Rasulullah sholat, Rasulullah itu sholatnya Masya Allah. Dalam riwayat yang banyak disebutkan, Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, membiru. Adakah di kota Balikpapan ini kalau sholat taraweh sampai sekali taraweh 1 juz 2 juz? Saya kira ada. Kira-kira kalau Anda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sholat taraweh 1 juz 2 juz, kira-kira kakinya sampai bengkak enggak? Enggak ya? Enggak. Coba Anda bayangkan Rasulullah itu kakinya membengkak sampai bengkak biru-biru qiyamul lail itu. Terus berapa juz yang dibaca? Coba simak hadis ini. Sahabat Hudzaifah bin Yaman
suatu ketika di malam hari pernah masuk ke Masjid Nabawi, melihat di depan Masjid Nabawi itu ada batang besar berdiri. Iseng-iseng sahabat Hudzaifah bin Yaman mendekati sesosok itu tadi, ternyata didapati Rasulullah sedang sholat. Akhirnya sahabat Hudzaifah bin Yaman ambil wudhu, iseng-iseng bermakmum dengan Rasulullah. Masya Allah, Bu, kata Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah itu habis Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Kalau kita imam baca Al-Baqarah, Pak, imam baca Al-Baqarah ya, paling tekan khotamallahu ala qulubihim, terus rukuk gitu kan. Lanjut ternyata 1 juz lanjut, 2 juz lanjut sampai akhir surat Al-Baqarah. Sudah terakhir ini, ayat terakhir dalam hatinya Hudzaifah. Dikirain Rasulullah mau rukuk, itu rakaat pertama. Ternyata lanjut surat apa? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa paling beberapa ayat lah untuk nyambung surat saja. Ternyata 1 surat habis surat An-Nisa. Selesai? Belum. Dilanjutkan surat Ali Imran, Pak. Subhanallah, 3 surat baru setelah itu Rasulullah rukuk untuk rakaat pertamanya. Ya. Rasulullah itu hebat sekali. Fisiknya Rasulullah itu luar biasa, Pak. Nah, ini kita akan singgung juga nanti bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana hidup sehatnya ala Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena tidurnya itu di waktu yang betul-betul efektif untuk tidur, dan bangunnya di waktu ketika memang betul-betul siap untuk bangun. Ya. Makanya sampai Hudzaifah bin Yaman itu, setelah itu aku jadi mikir-mikir dulu kalau mau sholat malam sama Rasulullah. Kenapa? 5 juz 4 halaman, Pak. Ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu kalau digabung 5 juz 4 muka, 5 juz 4 lembar. Ya. Coba Anda buka mushaf itu. 5 juz 4 lembar itu 1 rakaat. Bagaimana rakaat selanjutnya? Nah, barulah Rasulullah SAW selesai sholat, ya kan? Dan itulah bentuk kesyukuran kita. Dan inilah bentuk bagaimana Rasulullah mengajari kita syukur. Ibunda Aisyah itu pernah didatangi 3 orang sahabat. Lalu sahabat-sahabat ini berkata kepada Ibunda Aisyah, dari balik tabir tentunya, wahai Ibunda, ceritakan kepada kami hal apa yang kau rasakan bersama Rasulullah dan itu sangat menakjubkan. Maka Ibunda Aisyah ketika itu berkata, kana kullu amrihi ajaba. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada dalam diri Rasulullah itu menakjubkan. Lalu Ibunda Aisyah bercerita, dahulu tatkala kami sudah satu kamar dengan Rasulullah di satu malam, tatkala kulitnya Rasulullah sudah bersentuhan dengan kulitku, tidak ada orang lain yang mengganggu, Rasulullah meminta izin kepadaku, ya Humaira, wahai Aisyah, izinkan aku untuk bertemu dengan Rabbku. Maka aku izinkan Rasulullah. Rasulullah mengambil air wudhu, lalu setelah itu Rasulullah membentangkan sajadahnya. Rasulullah sholat. Aku melihat Rasulullah dalam sholatnya begitu lama, meneteskan air matanya sampai membasahi pipi-pipinya, dan Rasulullah SAW akhirnya mengakhiri sholat itu dan tersungkur di atas sajadah. Ya. Dan kata Ibunda Aisyah, hal ini tidak hanya terjadi 1 kali. Setiap datang giliranku Rasulullah meminta izin kepadaku. Setiap datang giliranku Rasulullah meminta izin kepadaku. Sampai suatu ketika aku memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku, bukankah apa yang akan kau lakukan, apa yang sedang kau lakukan, dan apa yang telah kau lakukan, Allah telah menjaminmu surga. Kenapa kamu harus repot-repot bangun malam, sholat malam-malam, berat sampai kaki bengkak-bengkak? Kenapa kau lakukan ini semua, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah kepada Ibunda Aisyah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, pondasinya itu ada di malam kita, Bu. Kalau kita mau diselesaikan urusannya di siang hari, malam harinya kalau bisa bangun. Ya. Dan surah Al-Muzammil, surah disyariatkannya sholat malam 1-19 itu diturunkan kapan, Pak? Kalau kita buka sababun nuzulnya, surah Al-Muzammil ayat 1-19, syariat Qiyamul Lail yang dahulunya wajib, terus turun surat Al-Muzammil ayat ke-20 yang akhirnya menjadi sholat sunnah, itu diturunkan saat Rasulullah
ditindas, dicela, dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Allah ingin mengisyaratkan kepada kita, kalau berat di siang harimu, ringankanlah dengan bangun di malam hari. Siang harinya berat, kok malam harinya berat, tidak selesai-selesai urusan hidup kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan bapak-bapak yang dicintai Allah. Makanya itu sampai Rasulullah selesai sholatnya, apa yang dilakukan Rasulullah selanjutnya? Ya, Rasulullah sholat sampai azan pertama berkumandang. Jadi dahulu ada dua azan. Azan pertama dengan azan kedua itu jaraknya qadra khamsina ayah, selisih sekitar 50 ayat. 50 ayat dibacakan tuh kira-kira berapa menit, Pak? 15 menit, 20 menit. Jadi fungsinya azan pertama itu dulu dua, liyuqidona imakum wa liyurji'a qaimakum, untuk membangunkan yang tidur dan meminta atau mengingatkan orang yang sudah bangun untuk tidur sejenak, untuk mempersiapkan sholat subuh. Jadi Rasulullah tidur kedua itu sebelum subuh. Azan pertama berkumandang, Rasulullah tidur. Sampai kapan? Sampai azan subuh berkumandang. Rasulullah bangun, dibangunkan oleh Bilal, ya Rasulullah as-salatu shalah. Sampai itu Rasulullah SAW beranjak lagi, sama dengan adabnya tadi bangun tidur. Lalu Rasulullah SAW mengambil air wudhu, dan Rasulullah tidak pernah yang namanya Rasulullah meninggalkan sholat qobliyah subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Rasulullah sampai katakan as-sholat raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat fajar qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan Aisyah aku pernah melihat Rasulullah sholat qobliyah subuh itu sangat ringan sekali, sampai-sampai aku mengira Rasulullah itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Kenapa dilakukan selalu oleh Rasulullah? Karena pahalanya yang sangat besar. Lalu setelah itu sholat subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selesai sholat subuh, jadi baru 2 kali baru 2 kali tidur ya. Tidur pertama ba'da isya, tidur keduanya setelah sholat malam sampai subuh. Makanya sholat malam ini tergantung dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya Allah katakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Kalau yang nggak biasa langsung 11 rakaat ya jangan 11 rakaat. Mungkin dimulai dulu treatmentnya itu 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Baru nanti seminggu kalau sudah terbiasa 2 rakaat, witirnya 3 rakaat. Begitu sampai akhirnya kuat, sehingga apa? Jangan sampai qiyamul lailnya bangun, sholat subuhnya nggak bangun. Wah, itu fatal. Kenapa? Qiyamul lail itu sunnah, sholat subuh wajib. Lah sampai akhirnya hadirin dimuliakan Allah, tibalah waktunya ketika Rasulullah sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasulullah SAW biasanya melakukan beberapa kegiatan yang tercatat oleh sirah yang saya dapatkan dari kitab-kitab para ulama. Itu ada 5 kegiatan, tapi sebagian ulama mengatakan ada 7 kegiatan, tapi yang saya dapatkan 5 itu apa saja? Yang pertama, Rasulullah itu biasanya kalau ba'da subuh membalikkan badannya Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berdoa bersama sahabat. Jadi mencontohi sahabat itu doa. Jadi doa-doa zikir pagi, doa-doa maksurat yang kita tahu itu awal mulanya Rasulullah mencontohi para sahabat, ya kan? Sampai akhirnya suatu ketika Rasulullah ketika memimpin doa, mencontohi para sahabat doa, ya kan? Ada seorang sahabat itu yang selalu pulang terlebih dahulu setelah salam. Sampai sahabat-sahabat yang lainnya ini merasa tidak nyaman dengan kehadiran sahabat ini, karena setiap habis salam langsung pulang. Sampai ketika peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Dujana namanya, Abu Dujana radhiyallahu an, kalau habis salam selalu dia pulang. Maka keesokan harinya begitu, ternyata Rasulullah ketika ba'da subuh melihat Abu Dujana langsung pulang. Dipanggillah oleh Rasulullah, wahai Abu Dujana, ya, apakah kau tidak butuh lagi doa bersamaku? Maka apa kata Abu Dujana? Ya Rasulullah, sungguh aku sangat membutuhkannya, berdoa bersamamu, mendapatkan doa kebaikan darimu.
Tapi mengapa kamu setiap pulang, kata para sahabat yang lain, setiap salam kamu langsung pulang? Apa kata Abu Dujana ketika itu? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku, anak dan istriku seringkali di malam hari kami tidur dalam keadaan kami belum makan. Kami ini orang fakir ya Rasulullah ya. Sehingga anakku itu setiap bangun dia selalu dalam keadaan kelaparan. Maka suatu ketika aku pernah sholat bersamamu, duduk beriktikaf bersamamu, berdoa bersamamu ya Rasulullah. Ketika aku pulang ya Rasulullah, anakku sedang mengambil kurma-kurma yang jatuh dari pohon tetanggaku, yang mana pohon tetanggaku itu kalau malam hari ada angin yang menerpa pohon tersebut, kurma-kurma itu jatuh di depan rumahku ya Rasulullah. Lalu ketika aku pulang, anakku sedang memakannya, dan aku katakan kepada anakku, wahai Rasulullah, wahai anakku, jangan kau beratkan hisab ayahmu dengan memakan kurma itu bukan kurma kita, muntahkan wahai anakku, muntahkan. Kata Abu Dujana kepada anaknya, aku tidak mau ya Rasulullah, ketika aku pulang terlambat anakku sedang memakan buah yang bukan milik kami. Tersebab itu akhirnya para sahabat yang tadinya bersuudzon kepada Abu Dujana ini akhirnya terharu melihatnya. Rasulullah menangis melihat keadaan Abu Dujana. Akhirnya datanglah ke rumahnya Abu Dujana. Rasulullah SAW mendatangi tetangganya yang punya pohon kurma. Lalu Rasulullah berkata kepada tetangganya ini, wahai fulan, berikanlah pohon kurma ini untuk Abu Dujana. Sesungguhnya Allah akan menggantimu dengan 10 pohon kurma lain nanti di surga. Tapi ternyata tetangganya ini lemah imannya, tidak mau ditukar oleh Rasulullah dengan kurma di surga. Sampai akhirnya Abu Bakar ketika itu agak emosi. Sampai akhirnya Abu Bakar berkata, wahai fulan, pilih 10 pohon yang ada di kota Madinah ini milikku, ambil tapi berikan kurma ini untuk Abu Dujana. Akhirnya mau diberikan kepada Abu Dujana radhiyallahu an. Lah kadang Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam memimpin doa. Kadang juga Rasulullah kultum, bersabda beberapa patah kata, patah kalimat, dan disimak oleh para sahabat. Yang ketiga, kadang juga Rasulullah SAW menanyai para sahabat, siapa yang sudah sedekah pagi ini, siapa yang sudah menengok orang sakit pagi ini, siapa yang sudah berzikir pagi ini, ditanyain. Rasulullah mengabsen para sahabatnya. Yang keempat, kadang Rasulullah SAW iktikaf, zikir pagi sampai waktu syuruk, sehingga ada sholat sunnah syuruk, nanti akan kita bahas. Yang kelima, kadang juga Rasulullah itu membalikkan badan seusai sholat, dan ini sunnah Rasulullah. Makanya setiap imam, bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau mengimami keluarganya atau mengimami di masjid terdekatnya, maka sunnahnya setelah salam itu membalikkan badan. Itu bukan tanpa hikmah, itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya Rasulullah itu membalikkan badan sambil melihat sahabat mana yang tidak ada di masjid. Makanya harusnya yang paling tahu tentang keadaan masyarakat RT, masyarakat RW kita itu adalah imam masjid. Harusnya Pak RT atau Pak RW itu imam masjid. Kenapa? Dia yang mengabsen warganya, datang nggak sholat ini. Sampai pernah kan suatu ketika Rasulullah itu setiap kali membalikkan badan ke kanan, ada namanya seorang sahabat namanya Sa'ban, di paling pojok, mesti duduknya paling pojok. Dan pagi itu ternyata tidak ada Sa'ban ini. Tanyalah akhirnya Rasulullah kepada para sahabat, para sahabat, ini mana Sa'ban? Oh, tidak ada. Rumahnya mana? Rumahnya jauh ya Rasulullah, ayo kita tengok. Ketika ditengok ternyata istrinya menjelaskan bahwa Sa'ban tadi malam meninggal dunia. Tapi istrinya berkata, ya Rasulullah, ada yang janggal sebelum dia meninggal dunia. Dia berkata kepada kami dalam nazaknya, sebelum dia meninggal dunia, dia berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih baru? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih baru? Kenapa tidak lebih bagus? Sampai akhirnya bertanyalah istrinya ini, apa yang dimaksudkan Sa'ban ini sebelum dia meninggal? Apa kata istrinya? Sa'ban diperlihatkan Allah tentang pahalanya.
ketika dia beramal di saat hidupnya. Kenapa tidak lebih jauh? Sa'ban itu diperlihatkan Allah pahala berjalan ke masjid, dan Sa'ban merasa kalau rumahku dari masjid sejauh itu saja pahalanya banyak, kenapa rumahku tidak lebih jauh daripada itu? Kenapa tidak lebih baru, ya kan? Kenapa tidak lebih baru, ya? Karena Sa'ban itu setiap kali jalan, pernah Sa'ban itu mendapati orang miskin di sampingnya, ya, meminta-minta pakaian kepada Sa'ban. Sa'ban itu karena rumahnya jauh dari masjid, biasanya pakai pakaian double, pakaian bagus di dalam, pakaian yang biasa di luar. Nanti kalau sudah sampai masjid, pakaian yang luar dicopot. Tapi ketika ada orang minta-minta ini, oleh Sa'ban dikasih pakaian yang luar. Lah itu ditampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pahalanya begitu banyak, sampai akhirnya Sa'ban mengatakan, kenapa tidak yang lebih baru yang aku berikan? Yang ketiga, kenapa tidak yang lebih bagus? Ya. Sa'ban ketika itu juga ditampakkan pahala orang-orang yang meminta di samping jalan. Sa'ban ke masjid itu selalu membawa bekal, Pak, karena rumahnya jauh dari masjid. Subhanallah. Akhirnya hanya sebagian saja makanan yang biasa saja diberikan oleh Sa'ban kepada pengemis ini, sampai akhirnya dia melihat ternyata yang sedikit saja pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak makanan yang lebih bagus yang aku berikan untuk orang ini? Lah itu penjelasannya. Jadi artinya Rasulullah itu punya aktivitas ba'da subuh. Harusnya kita mencontoh apa yang dicontoh Rasulullah. Mulai kita gandeng anak kita untuk datang ke masjid mulai waktu subuh. Ada seorang jamaah itu, Bu, di Solo, jamaah saya, itu mengadu kepada saya, Ustaz, hal yang paling sulit mendidik anak itu ngajak anak-anak, ngoyak-ngoyak anak-anak berangkat sholat, Ustaz. Tidak pernah bisa, alasannya macam-macam. Disuruh sini mampir ke kamar itu, disuruh sini masuk kamar mandi lama. Sulit, banyak alasannya, Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz? Saya tanya ke ibu ini, Bu, lah ayahnya sholat ke masjid enggak? Enggak, Ustaz. Lah kalau ayahnya enggak sholat ke masjid, gimana berharap anaknya menjadi anak yang soleh? Yang paling berkewajiban menggandeng tangan anaknya untuk ke masjid itu ayahnya, bukan ibunya. Yang paling berkewajiban menempelkan kelingkingnya dengan kelingking anaknya di soft-soft sholat itu ayahnya, bukan ibunya. Maka kalau kita ini pengen anak kita soleh, ya kita harus berusaha mensolihkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan ilmu tentunya. Oh, berarti aktivitas Rasulullah pada subuh itu kalau tidak iktikaf, berdoa, beramal, bersedekah dan sebagainya. Nah, kita tahu akhirnya. Nah, seringkali Rasulullah melakukan aktivitas pada subuh itu sampai kapan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai suruk. Sampai waktu suruk. Kalau di Balikpapan ini waktu suruknya jam 6.20 insya Allah. Ya, pokoknya waktu suruk itu sebenarnya gampang. Dari azan 1,5 jam. Dari azan subuh 1,5 jam. Kurang lebih seperti itu. Waktu syuruk akhirnya Rasulullah sholat 2 rakaat syuruk, pahalanya kita tahu semua, dan ini luar biasa, Bu. Allah itu memberikan pahala untuk kita yang pahala ini sulit didapatkan, ya. Makanya Allah buatkan shortcut, jalan-jalan pintas agar kita mendapatkan pahala ini. Pahalanya sholat syuruk itu seperti haji umroh sempurna. Ini sebenarnya busyra, kabar gembira untuk kita yang sedang menabung untuk haji, menabung untuk umroh, belum ditakdirkan Allah berangkat. Anda bisa cicil dulu umroh, bisa setiap hari. Tidak ada orang kaya sekaya apapun di dunia ini yang bisa umroh dan haji setiap hari, Pak. Presiden mana di dunia ini yang pernah umroh dan haji setiap hari, Pak? Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dengan apa? Dengan sholat syuruk 2 rakaat. Sholat syuruk itu apa? Man shallal ghoda jama'atan, kata Rasulullah. Barang siapa yang sholat subuh jamaah, summa qa'ada, kemudian duduk, zakarallah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Jadi kalau di masjid sudah kelihatan agak pagi, matahari sudah mulai terbit. Summa shalla raq'aten, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi syaratnya apa? Sholat subuh berjamaah. Jadi ada 2 dalil, Bu. Satu riwayat Tirmidzi, satu riwayat Ahmad. Satu riwayat mengatakan jamaahnya harus di masjid. Yang satu riwayat mengatakan hanya boleh jamaah saja.
Tidak harus di masjid. Nah ini busyra, kabar gembira untuk ibu-ibu. Yang penting jamaah, sholat 2 rakaat, sholat subuh. Setelah itu duduk, berzikir kepada Allah. Berzikir itu bisa wirid, bisa zikir pagi, bisa qiraatul Quran, bisa juga apa? Mendengarkan tausiah, subuh barokah biasanya kan di masjid-masjid kita, sampai waktu tuluk. Nah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita biasakan untuk anak-anak kita. Ya. Sampai akhirnya waktu tuluk, setelah waktu tuluk apa? Setelah itu sholat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, biasanya Rasulullah SAW mendapatkan keutamaan sholat syuruk ini. Setelah pulang, Rasulullah itu mendatangi rumah-rumah istrinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua rumah istrinya Rasulullah yang dekat-dekat sama masjid, semua rumah istrinya Rasulullah itu dekat-dekat sama masjid, Rasulullah datangi satu persatu. Makanya para ulama juga membahas, Bapak Ibu yang memuliakan Allah, konsep rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari kalau bikin rumah, kalau mau beli rumah, kalau mau bangun rumah, pastikan rumah kita itu rumah yang dekat dengan masjid. Nggak harus nempel masjid seperti rumahnya Rasulullah. Yang penting terjangkau dengan masjid, ya kan? Makanya dimuliakan Allah, waktu Rasulullah membangun masjid pertama kali di Madinah, unta berjalan, ya, lalu unta itu berhenti. Rasulullah SAW akhirnya memutuskan membangun masjid di situ, dan Rasulullah SAW ya tidak langsung mengatakan ini rumahku, tapi apa? Masjid dulu. Bahkan dalam riwayat, Bapak Ibu kalau yang pernah umroh, Anda keluar dari Babus Salam, masuk Babus Salam, ya kan, ketemu makamnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Anda keluar, pas keluar belok kanan, Anda lihat, perhatikan, ada apa? Tegel atau keramik kotak paling beda. Itu dulu di situ rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Jadi ketika proses pembangunan masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nginep dulu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari beberapa hari. Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari Rasulullah beberapa hari. Abu Ayyub itu rumahnya tingkat. Rasulullah disuruh tidur di bawah, Abu Ayyub tidur di atas. Itu sangat menyiksa Abu Ayyub dan istrinya. Kenapa? Setiap kali Abu Ayyub menginjakkan kakinya, debu itu turun ke bawah. Makanya Abu Ayyub ketika Rasulullah tidur di bawah itu, di atas itu sampai jinjit-jinjit. Sampai akhirnya Abu Ayyub tidak tahan, terus ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau pindah ke atas saja? Nggak mau mengungkapkan keseganannya kepada Rasulullah, tapi Abu Ayyub ini pinter, bilang ke Rasulullah apa? Ya Rasulullah, gimana kalau engkau tinggal di atas saja dengan istrimu? Loh kenapa Abu Ayyub? Wahyu kan turunnya dari atas, biar cepat katanya, biar cepat dapat. Tapi aslinya apa? Abu Ayyub ingin ngomong, ya Rasulullah, aku segan kalau debu-debu itu turun ke bawah. Sampai suatu ketika pernah tempat airnya Abu Ayyub pecah sampai akhirnya bocor ke bawah. Akhirnya Rasulullah memahami Abu Ayyub, Rasulullah pindah ke atas beberapa hari. Jadi masjid dibangun dulu, baru setelah itu bangun rumah. Artinya Rasulullah ingin mencontohkan kepada kita bahwa rumah yang ideal bagi keluarga muslim itu rumah yang menjangkau masjid. Karena orang Islam itu tidak bisa jauh-jauh dari masjid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa jadinya kita mau mendidik anak-anak kita kalau sama sekali anak kita tidak pernah diajak ke masjid, tidak pernah dikenalkan oleh masjid? Makanya masjid itu harus penting ini, ya. Makanya kalau mau bangun rumah, pertanyaan pertama itu bukan airnya bagus atau enggak. Iya, itu pertanyaan itu wajib. Udaranya bagus enggak? Lingkungannya bagus atau enggak? Harganya berapa? Berapa kali berapa? Itu akan ditanyakan. Tapi pertanyaan pertama harusnya yang ditanyakan adalah masjidnya di sebelah mana? Kalau masjidnya harus berkilo-kilo, bagaimana jadinya kita mau mendidik anak-anak kita sedangkan jauh dari masjid? Masjid itu pusaran cahaya. Dalam surah An-Nur, nanti dibuka surah An-Nur 35 dan 36,
Allah itu menyebut dirinya sebagai cahaya. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya di langit dan bumi. Lihat ayat selanjutnya, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Cahaya itu letaknya di mana? Di rumah-rumah yang setiap hari dibacakan dan diperdengarkan nama-nama Allah. Masjid. Jadi masjid itu pucaran cahaya. Maka lihatlah konsep kotanya Rasulullah itu, masjid dulu, baru pasar di sekitarnya. Baru pasar di sekitarnya. Baru pasar di sekitarnya. Ya. Bukan pasar dulu dibuat, baru masjid. Nah, konsep kota kita sekarang itu kan berbalik. Kalau lihat di klaster-klaster yang dijual itu selalu ada mall di tengah dulu. Ya kan? Padahal kata Rasulullah apa? Inna khaira biqa'il ardi al masajid. Sebaik-baik jengkal tanah di muka bumi ini adalah masjid. Wa syarra biqa'iha al aswaq. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar. Makanya Bu, makanya Pak, kemarin itu sebulan yang lalu saya baru pulang dari Xinjiang. Hal yang paling menyedihkan yang saya lihat di Xinjiang itu Pak, dan ini saya lihat di Israel. Saya pernah ke Israel, saya masuk ke kota Tiberias, ke danau Tiberias, di sekitaran Tiberias itu. Ada satu persamaan yang menyamakan antara keduanya. Apa? Masjid-masjid dirubah fungsinya Pak. Di Tiberias, di Israel, saya dapati masjid itu kubahnya disisakan, di bawahnya digunakan untuk jualan pakaian dalam Pak. Itu di Israel, Yahudi. Xinjiang, di Xinjiang, Uighur, masjidnya disisakan, tapi dirubah fungsinya jadi pasar Pak. Jadi pasar, tidak bisa untuk sholat digembok, tidak lagi boleh dipakai untuk sholat, di sekitarnya jadi pasar. Grand Bazaar of Urumqi, ya. Jadi pasar besarnya kota Urumqi, ibu kotanya Xinjiang. Itu menyedihkan sekali itu. Dulunya ini tempat terbaik di muka buminya Allah, sekarang jadi tempat terburuk di muka buminya Allah. Jadi itulah masjid. Makanya rumahnya Rasulullah itu konsepnya apa? Konsep yang dekat dengan masjid. Lah Rasulullah SAW, saya percepat ya, Rasulullah SAW mendatangi istri-istri beliau. Biasanya Rasulullah masuk ke rumah itu pertama kali, ini dicontoh oleh bapak-bapak ya harusnya. Pulang ke rumah, Rasulullah itu selalu menampilkan muka yang berseri di depan istrinya, lalu berkata kepada istrinya, kaifa haluki, bagaimana kabarmu hari ini? Digombalin dulu Pak, ya kan? Loh itu sunnah, gombalin istri itu sunnah, ya kan? Sampai akhirnya istrinya menjawab. Setelah itu Rasulullah pindah ke istri yang kedua, terus begitu sampai akhirnya Rasulullah SAW sampai di rumah istri yang terakhir. Di rumah istri yang terakhirlah itu istri yang mendapatkan jatah hari itu. Di situ Rasulullah sarapan. Cara Rasulullah sarapan ini yang sebelum kita tutup dulu. Rasulullah itu biasanya bertanya. Dalam hadis riwayat Ummu Salamah dan Aisyah itu disebutkan, Rasulullah kalau nanya kepada istrinya sarapan, itu biasanya Rasulullah hanya bertanya apa? Hal min syai', ada sesuatu yang bisa dimakan. Maka Aisyah itu kadangkala memang tidak ada di dapurnya makanan yang bisa dimakan, sampai akhirnya Aisyah mengatakan la syai' ya Rasulullah, tidak ada makanan yang bisa kita makan. Apa jawabannya Rasulullah ketika ditanya seperti itu? Ketika dijawab seperti itu, Rasulullah itu hanya mengatakan idzan fa ana shaim, kalau begitu aku tak puasa saja, ya. Kalau tidak ada makanan, puasa. Nah, ini konsep yang hilang. Jadi Rasulullah itu kalau makan, kalau ada makan, kalau tidak ada puasa. Konsep keluarga kita ini kan berubah. Kalau kumpul sama keluarga mesti harus ada jadwal kuliner. Kalau tidak ada makanan di rumah, go food, ya kan? Yang ada di rumah itu kan banyak, ada yang bisa dimasak, ya kan? Seringkali itu di dalam kulkas, Masya Allah, barang-barang banyak sekali sampai expired, bumbu ini, bumbu itu. Kenapa itu tidak diolah dulu? Ya kan? Kadang-kala kita harus jujur dengan diri kita sendiri, jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hal-hal ada yang di rumah kita itu sampai akhirnya tabzir, mubazir. Banyak sekali yang tidak bisa dimakan, padahal bisa dimasak dulu.
ya kan? Kita memilih yang ada di luar rumah, begitu kan? Padahal kalau kita lihat ayatnya, Bu, kalau kita lihat ayatnya, Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan sebuah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu kan berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wala tubadziru tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu mubadzir, sesungguhnya orang yang mubadzir itu termasuk saudaranya setan. Lah gimana kita ini mau mendidik anak-anak kita kalau kita saudaraan sama setan? Ini konteks Al-Qur'annya itu saudara setan, Pak. Bukan temennya setan, saudara. Berarti saudara itu boleh keluar masuk rumah kita bebas. Makanya para ulama mengatakan gimana kita mau mendidik anak-anak kita kalau kita masih belum bisa berlepas diri dari yang namanya konsep hidup mubadzir. Begitu. Nah, itulah di pagi harinya Rasulullah. Waktu duha, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, insya Allah akan kita lanjutkan di sesi kedua, insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan waktu duhanya Rasulullah. Setelah syuruk, Rasulullah masuk sarapan bersama istrinya. Kalau ada makanan dimakan, kalau tidak ada, Rasulullah SAW bersabda. Dalam kejadian lain atau kesempatan lain, Rasulullah pernah dalam keadaan puasa masuk ke rumahnya Aisyah. Padahal Aisyah sudah memasakkan masakan buat Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah membatalkan puasanya. Kenapa Rasulullah membatalkan puasanya? Puasanya sunnah, membahagiakan istrinya wajib. Yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Dari sarapan, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah biasanya kembali ke masjid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Untuk apa ke masjid? Untuk mengadakan majelis duha bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya sebaik-baik pendidikannya Rasulullah itu di masjid dan diadakan di waktu duha. Itu adalah majelis yang paling lama dilakukan Rasulullah dengan para sahabat. Dan disitulah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi istri yang sangat cerdas dari apa yang disampaikan Rasulullah. Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW kalau lagi ngajar itu tidak menghadap ke arah berbalikan dengan kiblat. Kalau jenengan ke Masjid Nabawi, maka rumahnya Rasulullah itu kan ada di sebelah sana kan, ya kan? Jadi ini kiblat, lalu rumah Rasulullah yang sekarang jadi makamnya Rasul di sebelah situ. Rasulullah dahulu tidak sholat tidak menghadap ke jadi dulu masjidnya rumahnya Rasulullah di sini. Setelah kiblat berpindah ke sana, Rasulullah SAW karena tahu istrinya muda, cerdas, hafalannya kuat, Aisyah radhiyallahu an, ini rumahnya Rasulullah. Rasulullah itu biasanya bermajlis dengan para sahabat di waktu duha. Itu Rasulullah tidak menghadap ke sini. Padahal di sini adalah mimbarnya, di sini mihrabnya Rasulullah. Tapi menghadap kemana? Menghadap ke sana. Jadi Rasulullah duduk di sini, bersandarkan bersandarkan tembok rumahnya, lalu menghadap ke para sahabat. Jadi para sahabat itu begini. Dalam hadis disebutkan Rasulullah kalau bermajlis dengan para sahabat itu kadang-kala bentuknya begini. Ini Rasulullah di sini di tengah dikasih jalan. Kenapa di tengah dikasih jalan? Nanti kalau ada sahabat yang sewaktu-waktu datang untuk bertanya sesuatu yang harus segera dijawab, maka sahabat ini lewat sini menemui Rasulullah langsung. Tadi tidak segan untuk melewati saf sahabat yang lain ketika mereka bermajlis. Atau kadang-kala Rasulullah juga bermajlis seperti ini. Ini Rasulullah diitari para sahabat buat halakoh. Kapan? Ketika jumlah sahabatnya tidak terlalu banyak. Lah, Rasulullah menghadap ke sana, sahabat menyimak menghadap ke sana. Kenapa Rasulullah duduknya di sini? Agar istrinya mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi seorang sahabiah yang paling banyak periwayatan hadisnya. Kenapa? Karena setiap majelis duha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyimak dari balik tabir dan menghafalkannya. Maka di antara sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya siapa?
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Setelah sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibnu Umar, Anas bin Malik, yang keempat siapa? Sahabat atau sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda radhiyallahu anha Aisyah. Makanya itu hadirin dimuliakan Allah yang dilakukan Rasulullah, ya kan? Jadi Rasulullah balik ke majelis duha setelah sarapan, ya kan? Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah bermajelis duha di situ. Dari majelis duha itulah akhirnya Rasulullah SAW melahirkan banyak mujahid, banyak ulama, banyak para ahli. Makanya para sahabat dahulu itu usianya masih belia-belia, tapi mereka sudah menjadi andalan Islam. Misalnya kita tahu Abdullah ibnu Abbas itu jadi staf ahli kepresidenan itu usia 18 tahun di zamannya Umar ibnu Khattab. Usamah bin Zaid jadi panglima perang usianya 15 tahun. Ya. Kalau kita lihat pejuang-pejuang zaman dahulu seperti siapa? Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah usianya 22 tahun. 1 tahun setelah selesai S1, 22 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Palestina, merebut dari perang salib itu, ya, merebut dari tentara salib Palestina, Baitul Maqdis, 22 tahun. Kalau kita hitung, Pak, pendidikan kita ini, ya kan? SD 7 tahun, 8, 9, 10, 11, 12, 13. SMP 3 tahun, 14. SMA 3 tahun, 17. Kuliah 4 tahun, 21 tahun. Persis sahabat, para ulama-ulama dahulu, para pejuang, usia-usia itu sudah sangat menjadi pribadi yang sangat diperhitungkan oleh musuh-musuh Allah. Itu dimulainya dari mana? Dari majelis duha. Lah kita ini 22 tahun didik anak, pinter enggak, soleh enggak. Nah ini yang bahaya. Harusnya ya kalau enggak pinter itu soleh lah, ya kan? Nah makanya saya mendukung sekali ini IGS, Masya Allah. Kemarin saya sempat meeting dengan ustazah dan para pengurus. Ya, basicnya itu didekatkan dengan sirah, didekatkan dengan akhlaknya Rasulullah, itu luar biasa ini. Kalau bisa betul merekam, didukung lagi dengan orang tuanya di rumah, itu luar biasa. Jadi konsep keteladanan itu tidak hanya dicontohkan oleh para guru di sekolah, karena guru itu hanya menemani setengah hari saja, bahkan kurang dari itu. Maka perlu orang tua itu mendampingi mereka dengan akhlak yang dicontohkan Rasulullah SAW. Majelis duha selesai, kira-kira kalau mulai syuruknya jam 8, ya kan? Syuruk, Rasulullah keliling dulu ke rumah istri, terus jam 8, 9, 10, 11, kira-kira 3 jam. Makanya kalau ibu-ibu mengadakan kajian di waktu duha, itu sunnahnya Rasulullah. Dan itulah waktu terbaik untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya jam 11, Rasulullah mensudahi, ada satu sunnah yang mulai ditinggalkan oleh kita. Sunnah apa? Sunnah qailullah. Tidur ketiganya Rasulullah itu sebelum duhur. Karena Rasulullah katakan, kilu fa inna syaitana la yakillu. Tidurlah kalian, sesungguhnya setan tidak tidur. Waktu apa? Sebelum duhur beberapa menit saja, 15 menit sampai 30 menit. Loh, saya di kantor, Ustaz. Nah itu masalahnya, Pak. Ya enggak apa-apa lah, raketang tidur-tidur di atas meja 15 menit enggak apa-apa, ya kan? Kenapa ini sunnah? Dan ini konsep ini ditemukan di Amerika, Pak. Di Amerika sekarang ada sebuah foundation namanya American Sleep Foundation, National Sleep Foundation. Jadi badan yang mengatur tidurnya orang-orang Amerika. Dan mereka ini mengadakan riset, karyawan-karyawan perusahaan yang ditidurkan oleh atasannya beberapa menit di siang hari, maka omset perusahaan akan melejit sampai ratusan ribu dolar. Dan ini saya temukan di Solo, Pak. Ada seorang ulama karismatik di Solo, sudah sepuh, usianya 80 tahunan. Sehari ngisinya masih kuat 4-5 tempat, Pak. Lah kebetulan mantu beliau itu teman dulu satu pondok dengan saya. Saya tanya, Ustadz Fulan ini kok ngisi kok masih kuat, masih sugeng, masih sehat terus, rahasianya apa tuh? Kata mantunya ini yang teman saya, Ustadz itu kalau sebelum duhur tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Harus tidur 15 menit sampai 30 menit. Bahkan kalau ada tamu datang ke rumah, disuruh nunggu dulu. Ba'da duhur baru ditemui.
Jadi luar biasa Pak, konsep qailullah yang ditemukan oleh Rasulullah, dicontohkan Rasulullah itu luar biasa. Makanya hidup ala sehatnya Rasulullah itu kan dibahas oleh para ulama. Jadi hidup ala sehatnya Rasulullah itu setidaknya berkutat pada 6 poin saja. Poin yang pertama, Rasulullah itu tidak makan kecuali lapar. Kalau makan tidak sampai kekenyangan. Ya tadi konsep yang pertama yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, Rasulullah itu punya konsep apa? Kenapa hidupnya sehat? Karena selalu menghirup udara segar di pagi hari. Rasulullah keluar itu sebelum waktu subuh. Sehingga apa? Pernafasannya tidak terganggu, pernafasannya sehat. Ya kan? Yang ketiga, Rasulullah itu punya konsep hidup apa? Rasulullah banyak gerak. Makanya ada sunnah jalan kaki ke masjid. Gerakan-gerakan sholat itu kan setelah diteliti ternyata sangat menyehatkan. Nah, itu konsep hidupnya Rasulullah. Makanya kalau kita ini jarang gerak, itu ya harus kita koreksi. Karena Rasulullah itu banyak gerak. Rasulullah itu seorang mujahid yang selalu berlatih untuk perang, jago main pedang, jago main gulat, ya. Jadi harus ada dalam kehidupannya, konsep kehidupannya keluarga muslim itu harus ada porsi olahraganya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu dan juga anak-anak kita. Jadi satu, kalau makan tidak terlalu kenyang. Yang kedua, selalu menghirup udara segar. Yang ketiga Pak, yang ketiga tadi banyak gerak. Yang keempat, istirahatnya cukup Rasulullah. Nanti tidurnya sampai 3 kali. Kalau kita kan sekali ngebleng, itu pun tidak di waktu-waktu yang berkualitas. Rasulullah tidurnya, istirahatnya cukup, ya kan? Dan yang salah satu menjadikan kita sehat yaitu qailullah tadi. Silahkan dicoba, qailullah itu sangat menyehatkan Pak, ya kan? Sangat menyehatkan badan. Yang kelima, ya, yang kelima, Rasulullah itu tidak pernah menahan sesuatu yang harus dikeluarkan. Makanya kan makruh hukumnya ketika kita sholat, ya kan? Ketika kita sholat, kita menahan-nahan air kencing atau buang air besar. Dalam syariat atau dalam ilmu fikih itu disebutkan kalau sholat, kok kita kebelet ya sudah dibatalkan saja, nggak apa-apa sholatnya. Ya kan? Karena tidak boleh menahan-nahan sesuatu yang harus dikeluarkan. Ada konsep yang namanya tibun nabawi, yang namanya bekam. Bekam itu kan harus mengeluarkan darah-darah kotor yang harus kita keluarkan. Itu konsep hidupnya Rasulullah. Dan yang keenam, selain 5 yang kami sebutkan tadi, ditutup dengan faktor kejiwaan, faktor ruhiyah. Makanya Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk zikir pagi dan zikir sore. Zikir pagi dan zikir sore itu untuk mengisi faktor kejiwaan kita, ya. Nah itulah hadirin dimuliakan Allah. Waktu duha, qailullah. Setelah itu Rasulullah sholat duhur. Sholat duhur kita tahu sunnahnya qobliyah 4 rakaat, setelah itu ba'diyah 2 rakaat. Setelah duhur, Rasulullah biasanya datang ke pasar Pak. Pasar Madinah itu berada di sebelah barat Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sholat ke arah kiblat itu selatan, ya. Pasar Madinah, pasarnya Rasulullah itu ada di sebelah sana. Ini kalau dicek secara sejarah juga unik Pak. Jadi pasarnya orang Yahudi dulu itu ada di selatan Masjid Nabawi. Pas di depan kiblat itu apa? Pasarnya orang-orang Yahudi. Lah kok Rasulullah malah bikin pasar di sebelah kanannya Masjid Nabawi. Jadi berdekatan dengan pasar Yahudi. Apa tujuannya Rasulullah bikin pasar di situ? Ya kan? Ternyata Rasulullah ingin mengajak para sahabat untuk berwala kepada perekonomian umat Islam. Daripada beli punyanya orang kafir, mending beli kepada saudara sendiri. Tapi tidak lantas Rasulullah melepaskan begitu saja. Setiap siang Rasulullah itu datang untuk melihat pasar, untuk menormalisasi yang terjadi di pasar. Transaksinya sudah benar atau belum. Makanya Rasulullah kadang mengontrol timbangan. Kadang juga Rasulullah melihat ini barang baru atau lama. Pernah suatu ketika Rasulullah melihat ada orang jualan kurma yang di atas masih baru-baru, ternyata yang di atas baru-baru, yang di bawah ternyata sudah lama. Terus Rasulullah bersabda, "Man ghasya falaisa minna." Barang siapa yang curang maka bukan termasuk dari golongan kami. Nah, ini apa pelajaran parentingnya? Pelajaran parentingnya untuk para ayah dan para ibu. Jangan sampai memasukkan barang apapun ke dalam rumah kita.
para ibu jangan sampai memasukkan makanan apapun ke dalam mulut, ke dalam perut dan lambung anak-anak kita kecuali barang-barang dan makanan-makanan yang halal. Karena sesungguhnya makanan yang haram itu akan hanya melahirkan daging-daging yang tidak taat kepada Allah. Bisa kita koreksi kalau sholat kita sulit, anak-anak kita disuruh ibadah sulit, jangan-jangan ada daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram akhirnya menjadikan kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya ayah mencari ma'isyah yang halal, tugasnya para ibu menfilter apapun rizki yang masuk ke rumah kita. Nah itu harus bersinergi, harus bersinergi. Lah setelah itu siang Rasulullah keliling pasar, baru setelah itu masuk asar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah masuk asar, sholat asar. Setelah sholat asar, biasanya Rasulullah silaturahim ke rumah-rumah para sahabat. Rasulullah kadang silaturahim ke rumahnya sahabat Anas bin Malik, ya, pembantunya Rasulullah yang sudah diwakafkan oleh ibunya sejak kecil. Ya Rasulullah, aku wakafkan anakku Anas bin Malik untuk membantumu. Nah suatu ketika ibunya Anas bin Malik ngomong ke Anas, wahai Anas, mintalah sesekali Rasulullah datang ke rumah kita, ya, untuk sekedar sholat di rumah kita. Akhirnya Rasulullah pun mengiyakan, mengabulkan permintaan ibunya Anas, datang ke rumahnya Anas, sampai akhirnya Rasulullah sholat di situ. Makanya para ulama mengatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan adalah mengajak orang-orang soleh ke rumah kita. Bukan hanya kita sajikan makanan, Bu, bukan saja hanya kita jamu mereka dengan suguhan-suguhan, tapi apa? Meminta mereka untuk sholat di rumah kita, karena itu mendatangkan keberkahan. Kalau ada ustadz main ke rumah kita, ada guru-guru kita main ke rumah kita, mintalah dengan hormat, Ustadz sholat di musola kami 2 rakaat Ustadz, memakmumi kami sholat isya atau sholat sunnah, tidak apa-apa, memakmumi sholat sunnah. Baru setelah itu makan. Kadang juga, ini penting terutama untuk para bapak dan para ibu, kadang juga Rasulullah itu silaturahim kalau tidak ke para sahabat, mendatangi keluarganya, bermain dengan anak cucunya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya mendatangi anak cucunya dan bermain dengan anak cucunya. Salah satu sunnah yang bagi orang-orang Arab ketika itu sesuatu yang tabu apa? Yaitu sunnah menciumi anak kecil. Jadi Rasulullah dahulu, ya, seringkali di sore hari itu bermain dengan Hasan, dengan Husain, dengan anak-anak yang sepantaran Hasan dan Husain, sampai akhirnya Rasulullah SAW itu dilihat oleh sahabat. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uyainah bin Hisan al-Fazari. Uyainah bin Hisan al-Fazari ini suatu ketika mendapati Rasulullah sedang menciumi anak-anak. Jadi Rasulullah itu kalau kita lihat riwayatnya, Rasulullah selalu membawa anak kecil ke masjid. Kadang Rasulullah tidak bangkit dari sujudnya karena Hasan Husain masih bermain di punggungnya. Kadang juga Rasulullah itu jadi kuda-kudaan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, padahal ketika itu Rasulullah usianya sudah 60 tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi masih mau jadikan kuda-kudaan untuk anak cucunya. Sampai suatu ketika Rasulullah itu sedang menciumi cucu-cucunya, anak-anak kecil ini. Lalu Uyainah tadi bingung, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kau menciumi anak-anak ya Rasulullah? Karena bagi orang-orang Arab, Pak, menciumi anak itu sesuatu yang nggak lumrah, ya. Makanya ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, hum raihanatul jannah, mereka ini adalah wewangian surga yang Allah cicipkan kepada kita di dunia. Lalu Uyainah berkata, ya Rasulullah, aku itu punya anak 10 di rumah, tapi aku tidak pernah itu menciumi mereka satu persatu. Maka apa kata Rasulullah ketika itu? Apa dayaku jika Allah mencabut rasa kasih sayang ini dari diriku? Nah, ini dicontohkan Rasulullah. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, konsepnya Rasulullah sayang sama anak-anak, memberikan asupan sentuhan fisik kepada anak-anak, itu ternyata lah yang mengubah peradaban Arab. Karena ternyata hari ini, ya,
para ilmuwan psikolog terutama, dalam psikolog perkembangan itu disebutkan anak-anak yang mendapatkan asupan sentuhan fisik yang cukup dari orang tuanya, kelak ketika dia besar, anak-anak ini akan terhindar dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual. Faktor terbesar anak-anak itu kok kena LGBT, ya, anak-anak itu akhirnya pergaulan bebas, main-main sama anak teman-temannya yang lain jenis, itu ternyata faktor terbesarnya apa? Dia tidak mendapatkan asupan sentuhan fisik dari orang tuanya di masa kecilnya, ya kan? Makanya Rasulullah itu merubah peradaban Arab yang penuh dengan zina, penuh dengan keburukan-keburukan, justru dengan pendekatan lain. Dengan apa? Memberikan asupan fisik untuk anak-anak kecil. Makanya Ibunda Aisyah itu kan sampai ngomong, kalau seandainya ayat pertama yang turun di Jazirah Arab ini adalah ayat tentang haramnya zina, maka agamanya Rasulullah itu tidak mungkin diterima. Karena zina itu sudah mendarah daging di kalangan orang jahiliyah dahulu. Kalau kita buka kitabnya Hadzal Habib, kitabnya Abu Bakar Al-Jazairi, kitab sejarah itu, Bu, di situ digambarkan orang-orang jahiliyah itu rumah-rumah wanitanya selalu ada bendera kuning di benangan. Kalau ada bendera kuning di depan rumah, berarti rumahnya lagi kosong, ready for use. Boleh semua laki-laki masuk ke situ, gratis, bahkan tidak bayar, tidak apa-apa. Jadi kayak gitu itu budayanya jahiliyah dahulu. Ternyata pendekatannya Rasulullah luar biasa. Justru Rasulullah mengajari para sahabat, sayanglah sama anak-anak, beri asupan sentuhan fisik yang cukup. Jadi logika mudahnya begini, kalau anak-anak itu sudah sering dipeluk, dicium, disayang di dalam rumah, mereka nggak cari pelukan lain di luar rumah, gitu loh. Nah, ini kan tugas para ayah dan para ibu. Anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak TK ini penting sekali. Bapak-bapak pulang dari kerja, ya, nggak ketang duduk di pangku anaknya, pelorotan di kaki kita, jenggung anak kita, itu penting. Nggak apa-apa. Yang penting mereka dapat asupan fisik. Dari situlah nanti akhirnya anak kita mau mendengar apa yang kita katakan. Dari situ. Kenapa? Karena sudah akrab fisik dengan fisiknya. Dan ini sunnah yang juga ditinggalkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sunnah yang ditinggalkan apa? Sunnah bapak-bapak pulang ke rumah. Jadi Rasulullah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ayah dan para ibunda, Rasulullah itu punya satu sunnah. Kalau pulang dari safar, kalau pulang dari peperangan, biasanya Rasulullah itu tidak langsung datang ke rumah, tidak langsung masuk kota Madinah. Rasulullah biasa singgah dulu semalam di luar kota Madinah. Kalau sekarang namanya Bir Ali, tempat kita ngambil mikot, Dzul Hulaifah. Rasulullah bermalam dulu di situ, memerintahkan para sahabat untuk mandi dulu. Mandi kalian, pakai pakaian yang baik, cukur dulu jambang-jambang kalian, bersihkan dulu, rapikan rambut. Baru setelah siap semua, Rasulullah SAW mengutus seorang utusan untuk masuk ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk mengasih kabar, untuk memberikan kabar kepada penduduk Madinah, Rasulullah dan rombongan mau pulang, sebentar lagi sampai. Tujuannya apa? Agar ibu-ibu di rumah juga dandan, karena suami mau pulang. Jadi suaminya dandan pulang, siap. Jadi konsep barat itu kan selalu mengatakan, berangkatlah ke tempat kerja 100%, dalam kondisi 100%, pulanglah terserahmu. Kalau konsep Islam enggak, Pak. Konsep Islam itu berangkatlah ke tempat kerja 100%, full baterai, pulanglah 100%. Makanya saya selalu menganjurkan untuk ustadz-ustadz saya yang ada di pesantren, karyawan-karyawan pesantren saya, kalau Anda berangkat ke sini, selalu bawa satu deodoran. Di jok motor itu harus ada deodoran, sikat gigi, odol, sabun, anduk, sama pakaian ganti. Jangan pulang ke rumah sebelum kalian mandi. Agar apa? Agar ketika pulang itu anak menyambut, Pak ayo main, itu nggak ngelentruk gitu, ya, udah capek gitu. Akhirnya anaknya nggak pernah mau dengar apa perkataan ayahnya. Wong ayahnya nggak friendly sama anaknya.
Begitu juga para ibu. Konsepnya Rasulullah tadi ngutus satu orang untuk mengabarkan bahwa rombongan Rasulullah mau datang, itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa para ibu itu juga harus berdandan di hadapan para suaminya, biar suaminya juga nggak males pulang-pulang nganggo daster, bolang-bolong, mambune brambang, ya kan? Nah itu kan tambah lemes suaminya, gitu loh, ya kan? Saya itu punya kenalan satu ustadz, istrinya itu Pak, istrinya ustadz ini cerita, istrinya beliau cerita, istrinya itu sehari ganti pakaian 4 kali Pak. Kenapa? Karena ustadz ini tidak pernah, beliau ini bukan orang kantor, tidak punya jam kerja, ustadz, dai, pulangnya sewaktu-waktu. Jadi istrinya itu untuk membahagiakan suaminya sampai betul-betul setiap waktu sholat ganti pakaian agar apa? Betul-betul tampil prima di hadapan para suaminya. Tidak mau kecolongan sekalipun dilihat suaminya dalam keadaan tidak menarik. Luar biasa. Kalau seandainya suami istri semuanya mengamalkan sunnah berinteraksi antara suami ke istri, istri ke suami, suami istri ke anak-anaknya, luar biasa dia. Terbentuk itu peradaban Islam mulai dari keluarga, ya kan? Dari itulah Rasulullah SAW akhirnya bisa merubah peradaban ini. Kadang juga Rasulullah di waktu sore menyapa tetangganya. Makanya kan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran itu disebutkan kisah tentang Ibunda Asiyah. Kenal Ibunda Asiyah? Istrinya siapa? Fir'aun. Lihat Ibunda Asiyah ketika disiksa sama Fir'aun. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Ibunda Asiyah itu ketika disiksa tangannya dipaku Pak, tangan kiri dipaku, tangan kanan dipaku, kaki kanan dan kaki kiri dipaku, lalu disiksa oleh suaminya sendiri yang kafir, Fir'aun. Tatkala itu Ibunda Asiyah berdoa dengan doa apa? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim, di terakhir surat At-Tahrim. Apa kata Ibunda Asiyah? Rabbi ba'nili indaka baitan fil jannah. Rabbi ba'nili indaka baitan fil jannah. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Doanya Ibunda Asiyah ketika disiksa oleh Fir'aun pertama kali ini. Makanya para ulama mengatakan ini konsepnya Rasulullah, konsepnya Al-Quran. Ketika kita memilih rumah, pilihlah yang lingkungannya baik terlebih dahulu, agar kita bisa bermuamalah, agar kita bisa mendidik anak kita, membesarkan anak kita dengan lingkungan yang baik. Maka lihatlah apa yang diminta Ibunda Asiyah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disiksa oleh suaminya sendiri. Ya Allah, bangunkan untukku rumah, bukan langsung rumah yang disebut, tapi indaka dulu, baru rumah. Di sisimu ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di jannah. Kenapa di sisimu dulu? Kalau bangun rumah, lihat dulu tetangganya. Kalau mau cari rumah, yang pertama kali dilihat apa? Lingkungannya dulu. Karena kata Rasulullah, salah satu kesenangan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di dunia ini apa? Jarun sholih, tetangga yang baik. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Dan sebelum ada memuliakan tetangga, konsep awalnya mencari tetangga dulu yang baik. Karena kalau tetangga jahat itu ya tetap sulit dimuliakan. Hati ini menolak untuk memuliakan. Dan ketika kita meninggalkan rumah, seakan-akan ada sesuatu yang mengganjal. Karena tetangga kita tidak menjaga aib kita, tidak menjaga harta kita. Maka ini akhirnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum, itulah sedikit sekelumit tentang 24 jamnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menjaga tidurnya, Rasulullah menjaga makannya, Rasulullah menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menjaga interaksinya dengan sesama kesemuanya. Secara lengkap tidak mungkin kami sebutkan. Hanya saja yang perlu kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota kita ini, di tempat tinggal kita ini, di lingkungan pendidikan yang kita sama-sama cintai ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita satu nikmat yang sangat mahal harganya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nikmat apa itu? Nikmat rasa aman. Itu tidak terbeli harganya. Kita bisa membesarkan anak-anak kita, kita bisa mendidik dan mensolihkan diri kita masing-masing. Dengan kenikmatan ini, Masya Allah, kita bisa sholat berjamaah. Masjid di Balikpapan ini, Masya Allah, tidak ada yang tidak nyaman, Bu. Saya itu sampai hari ini sudah 29 titik seminggu, ya kan, ke 29 masjid, Masya Allah, semuanya masjidnya nyaman, semuanya mudah, anak-anaknya boleh masuk ke masjid, Masya Allah, Bu. Sementara kita menikmati kenikmatan ini, ternyata ada di antara saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain tidak bisa menikmati kenikmatan ini, Bu. Saya itu bolak-balik ke Xinjiang, ke kota ini dan ke kota itu 8 hari, Bu. Saya nggak mendapati, Bu, ada anak muda boleh masuk ke masjid. Bahkan yang boleh masuk ke masjid, kami sekali sholat bersama Uighur itu, Masya Allah, sholat bersama Uighur sekali tok, masuk masjid aja harus screening wajah, Bu. Nggak ada masjid yang nggak dijaga, aparat semua dijaga. Dan kami hanya boleh masuk sekali padahal kami turis. Masuk, screen wajah, nggak ada aparatnya, kami kira kami bisa masuk. Ternyata peralatannya lebih canggih. Masuk ke sebuah ruangan, ada kamera, ada monitor, ada satu garis merah yang berturun gini, fit, untuk merekam wajah kami. Kalau wajah kami belum terdaftar di aplikasi, kami tidak bisa masuk. Sampai akhirnya kami masuk dengan kebaikan seorang Uighur yang men-screen wajahnya 4 kali, seorang tua usianya 60 tahun. Akhirnya kami bisa masuk. Di dalam masjid, Masya Allah, softnya tinggal 1,5 soft, enggak soft besar ya, soft kecil, semuanya orang tua renta. Ternyata sudah bertahun-tahun di situ, anak-anak mudanya tidak boleh sholat di masjid. Bahkan untuk mengucapkan salam, Bu, syariat yang sangat mudah kan, mengucapkan salam, Pak, tidak boleh di sana. Saya sudah baca jurnalis-jurnalis para wartawan sebelum saya masuk ke sana, katanya di sana itu kalau ada orang Uighur salam, terus kerekam CCTV, mereka dijemput dimasukkan camp, Pak. Saya coba ketemu sama Uighur, Assalamualaikum. Uighur itu 100% Muslim. Tidak ada satupun yang berani jawab, Pak. Bahkan syariat salam saja mereka tidak bisa. Sampai sebelum kami pulang, kami dipertemukan Allah dengan seorang Uighur di tempat yang sangat aman. Jadi selama kami di sana itu, Pak, tidak ada satupun orang Uighur yang mau bicara sama kami, Pak. Karena CCTV itu hampir setiap 3 meter sekali, Pak. Kota ini kota bisu. Mereka seakan-akan ingin berteriak, tapi mereka tidak mampu. Ada satu orang dipertemukan Allah dengan kami di tempat yang sangat aman, di mobil dia. Karena mobil di sana juga tidak aman, Bapak Ibu. Taksi itu ada CCTV-nya. Taksi, CCTV-nya 3. Saya ngitung sendiri, setiap taksi di Xinjiang, sopir itu diajak ngomong tidak bisa. Akhirnya kami dapat ditawaran mobil orang Uighur yang menjajakan mobilnya, mobil ilegal, ya kan? Kami boleh masuk, ya, diantar ke hotel. Disitulah kami bicara. Apa kata dia? Saya di sini sudah tidak sholat lama sekali. Kami tidak bisa sholat di sini. Saya itu rindu betul menempelkan jidat saya ini di atas buminya Allah bersujud, tapi tidak bisa, kami. Saya sudah lama tidak sholat, akhi. Kalau kami ketahuan sholat, kami langsung dijemput, dimasukkan camp penyiksaan. Keluarga saya sudah banyak yang masuk camp. Ada saudara kita Muslim sama kayak kita, kiblatnya sama, robnya sama, rasulnya sama, tapi nasibnya berbeda dengan kita. Tidak mendapatkan kenikmatan aman dalam hidupnya. Nah, kalau kita ini masih belum ngotot mendidik generasi kita menjadi generasi yang lebih solih daripada kita, lalu bagaimana nanti masa depan anak-anak kita ini?
Bahkan bagaimana masa depan kita kalau kita tidak ngotot menjadikan anak-anak kita ini investasi akhirat yang sangat bermanfaat nantinya ketika kita sudah terbujur kaku di liang lahat. Makanya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, motivasi terbesar kita sekarang adalah bersyukur kepada Allah dengan keadaan kita ini. Dan cara bersyukurnya adalah berkomitmen untuk mendidik anak kita, mendidik generasi setelah kita, mensolihkan diri kita sehingga anak-anak kita ikut solih dengan mencontoh gaya hidupnya Rasulullah SAW, cara hidupnya Rasulullah SAW. Dan semoga ini semuanya menjadikan kita semakin termotivasi untuk habis-habisan, untuk all out mendidik anak-anak kita menjadi generasi Rabbani, penerus perjuangan Islam di masa yang akan datang. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat sedikit ini. Saya tidak bisa lama dan tidak bisa rinci karena waktu yang membatasi. Silahkan jika ada tanya jawab. Barakallahu fikum. Bagaimana cara memahamkan ke anak-anak kita tentang masalah toleran dan intoleran? Hari ini kan sangat hangat itu selalu dibahas. Sedangkan pelajaran, ada pelajaran yang harus juga masuk dalam kurikulum kita. Pelajaran mengajarkan keberagaman, mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika, mengajarkan toleransi. Bagaimana cara mendudukkannya dengan pemahaman Islam? Ya, kita cukup memasukkan nilai-nilai pemahaman kepada anak-anak kita bahwa Islam itu agama yang paling toleran. Kalau seandainya umat Islam ini tidak toleran, mayoritas padahal kita di sini, maka sudah lama itu sejak dulu. Ya kan, Indonesia ini sudah ramai. Hanya hari ini saja dibuat ramai sebenarnya, hadirin. Apa yang terjadi di sini sudah terjadi di Cina, ya kan? Jadi sudah mulai ada pelarangan menggunakan hijab. Kok tiba-tiba di sini ada no hijab day? Tiba-tiba di sini ada yang mengatakan hijab itu tidak wajib. Di luar sana sudah ada pelarangan mengumandangkan azan menggunakan speaker luar. Jadi di Cina, bukan di Xinjiang ya saya berbicara, bahkan di provinsi-provinsi Muslim Hui sekarang masjid-masjid sebesar ini azannya sudah tidak bisa keluar. Kubah-kubah masjid sudah dipotong, ya kan? Orang-orang Islam sudah tidak boleh menggunakan gamis. Keluar masjid harus menggunakan kaos, harus menggunakan jaket kalau musim dingin, ya. Itu seakan-akan memang dibuat. Tapi kita ini kan khawatir loh, anak-anak kita ini kan harus tahu Ustaz, yang mana yang toleran, yang mana sebenarnya intoleran. Cukuplah kita memahamkan saja bahwa agama kita ini agama yang sangat toleran, agama yang mengajarkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Selama kamu tidak menghinakan agamaku, silahkan memeluk agamamu sendiri. Agama yang senantiasa mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan untuk masuk ke agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ajarkan kepada mereka, tugas kita itu dakwah, tugas kita itu menyampaikan Islam, menampilkan akhlak karimah untuk orang-orang yang tidak seideologi dengan kita. Adapun hidayah, adapun petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penanaman akidah itu penting, ibu-ibu. Dan yang harus penting lagi ditanamkan kepada anak-anak kita adalah penanaman agar anak-anak kita ini selalu menampilkan akhlak yang baik di depan orang yang lain. Itu bagian terpenting dari masalah toleransi. Saya itu Pak, 4 hari di kalangan orang-orang Hui nemu satu pondok pesantren yang mana pengasuhnya ini lagi viral di Instagram, ya kan? Pengasuhnya itu kenalan sama saya, seorang pengasuh ma'had, sudah 3 tahun di ma'had itu. Terus dia katakan, saya bukan orang Hui, katanya. Saya bukan dari suku Hui. Padahal Muslim yang di Cina itu Hui sukunya. Loh, lah kamu dari suku apa? Saya dari suku Han. Loh, Han? Yang komunis ateis itu, saya bilang. Iya, yang mayoritas Cina. Saya orang Han, bukan orang Hui. Loh, kamu kok bisa Islam? Kamu kok bisa Muslim? Saya tanya. Gimana ceritanya orang Han kok ada yang Muslim? Dia malah mengatakan, loh kalian apa enggak tahu? Orang Han hari ini ini sebelum corona ya. Sebelum corona, saya ke sana itu sebelum corona mewabah. Orang Han hari-hari ini berbondong-bondong masuk Islam.
Salah satu alasan mereka masuk Islam karena takjub sama akhlak karimahnya orang-orang Islam. Dia katakan, kami itu punya tetangga kami itu baik sekali dengan kami. Beberapa hari sekali ngirimi makanan untuk kami. Loh, kami itu nggak pernah memperhatikan tetangga kami. Hidup kami itu yang penting keluar rumah kerja, akhir pekan nyeneng-nyenengin anak-anak dan istri kami saja. Nggak pernah mikir tetangga sama sekali. Dan itu budaya kami. Dia bilang seperti itu. Lah kok ini ada tetangga kami, sama-sama Cina seperti kami, wajahnya sama seperti kami, kok baik sekali, memikirkan kami, membantu kami, menolong kami ketika kami lagi dalam keadaan sulit. Tetangga kami, sampai akhirnya kami tertarik untuk mengetahui sebenarnya siapa yang menjadi panutan dia. Setelah dicari tahu ternyata agamanya Islam. Oh, panutannya namanya Muhammad. Setelah itu dia pelajari biografinya Rasulullah, dia dapati akhirnya Masya Allah, Rasulnya orang-orang Islam itu mengajarkan akhlak karimah. Sampai akhirnya orang ini tadi masuk Islam, dan berbondong-bondong hari ini orang-orang Han masuk Islam. Dan itu yang menjadikan penyebab mengapa pemerintah Cina komunis ini betul-betul khawatir dengan keberadaan penyebaran Islam di Cina. Luar biasa hadir. Jadi kadangkala agar orang dapat hidayah itu bukan lewat ceramah seperti saya ini, bukan pinter-pinter kita ngafalin dalil qala Allah, qala Rasulullah, bukan pinter-pinter kita nasihati orang lain dengan perkataan kita. Kadangkala cukup kita menghadirkan dan menampilkan akhlak karimah di hadapan mereka, Allah berikan hidayah untuk mereka, Allah berikan petunjuk untuk mereka. Jadi untuk mengimbangi ibu-ibu, jika ibu-ibu ini atau bapak-bapak bingung menanggapi anak-anak dengan pertanyaannya yang semakin sulit untuk dijawab, diarahkan saja pada hal-hal yang baik. Dikenalkan konsepnya Islam itu baik, Islam itu menjunjung tinggi akhlak karimah, ya, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah kita katakan tadi. Untuk Pak Hanafi, ya, barakallahu fikum, ya Pak Hanafi, ya, pertanyaan beliau, usia berapa anak-anak diajak ke masjid? Rasulullah SAW itu mengatakan anak-anak usia 0 sampai 2 tahun mereka itu paling sensitif dari yang namanya masalah suara, pendengarannya dan perasaannya. Itu 0 sampai 2 tahun. Makanya Allah katakan dalam ayatnya, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya yang pertama kali disebut Allah itu apa? Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan yang pertama kali, indera yang pertama kali disempurnakan oleh Allah dari manusia ini indera pendengaran. Makanya hati-hati sama anak-anak kecil, pendengarannya sangat kuat, merekam sesuatu itu sangat kuat. Makanya kan beberapa tahun yang lalu kita dapat anak usia 5 tahun, 4 tahun hafal Al-Quran. Musa Hafid Indonesia itu kan hafal Quran, padahal belum bisa baca Quran. Dari mana? Pendengarannya yang kuat. Setiap hari orang tuanya melantunkan Al-Quran, ngasih suara-suara murotal, sampai akhirnya bisa merekam itu dengan kuat. Usia 2 sampai 7 tahun perlakukan mereka seperti raja-raja, kata Rasulullah. Kenapa? Setelah pendengarannya kuat, penglihatan mereka yang akan dikuatkan oleh Allah, ya kan? Penglihatan mereka yang akan dikuatkan oleh Allah. Makanya di usia 2 sampai 7 tahun itu orang tua harus betul-betul menampilkan yang terbaik untuk anak-anaknya, karena mereka akan merekam semua yang dilihat oleh orang tua. Makanya jangan sampai, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan sampai kelahi di depan anak-anak kita usia 2 sampai 7 tahun. Cekcok di depan anak kita. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada keluarga yang seperti ini, kalau Anda memang lagi berselisih dengan suami atau istri, masuk kamar dulu. Jangan di depan anak-anak kita. Itu direkam betul sama penglihatan mereka. Dan di waktu itulah kata Rasulullah, jadikanlah mereka raja-raja, penuhi egonya, seneng-senengin dia, apa permintaannya, ya, dipenuhi, karena mereka ini ingin menang sendiri di tahun-tahun, di usia-usia itu, ya kan? Nah, disitulah ada pengkondisian tauhid, ada pengkondisian ibadah. Makanya kalau bapak tadi tanya, boleh tidak ngajak ke masjid usianya 3 tahun, 4 tahun? Boleh.
tapi baru kondisinya apa? Pengkondisian. Ya, pengkondisian itu artinya apa? Kalau diajak nggak mau ya sudah. Tapi sesekali perlu diajak, dikenalkan, ini loh masjid. Pas lagi nggak rewel dikenalkan, diajak, digendong. Ya kan ada sunnah kan, fikih membahas itu. Anak kecil digendong oleh ayahnya sehingga tidak rewel nanti di masjid, ya kan? Dan kalaupun rewel tidak jadi masalah, Pak. Kalaupun rewel di masjid, anak-anak kecil itu terbebas dari yang namanya taklif, tanggungan dosa, ya kan? Jadi yang membawa tidak dosa, anak-anaknya juga tidak dosa. Karena lihatlah Rasulullah juga begitu. Hasan Husain naik ke punggungnya Rasulullah biarkan saja. Husain menggunakan pakaian merah, Rasulullah lagi khutbah Jumat, lewat di saf awal, dibiarkan saja sama Rasulullah. Cuman dinaikkan saja oleh Rasulullah, digendong. Artinya apa? Mereka ini ghairu mukallaf. Mereka belum balik, mereka belum mumayyiz, tidak apa-apa. Tapi ya sebisa mungkin kita menjaga kekhusyuan. Baru dikenalkan. Lah usia 7 sampai 14 tahun kata Rasulullah, perlakukanlah mereka seperti tawanan. Jadi usia 7 sampai 14 itu usia prabalik. Makanya kata Rasulullah untuk masalah sholat, muru abna'akum bis sholat wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usianya 7 tahun. Lah usia 7 tahun sudah diperintah, Pak. Tapi belum dihukum. Diperintah saja. Ya, diperintah. Sudah dikasih peringatan, ayo sholat, berangkat sama Abi. Uminya juga, ayo berangkat ke masjid sama Abi, sudah azan, ambil wudhu, perintah. Ya, kalau tidak mau gimana? Kalau tidak mau masih dikompensasi, tapi setiap waktu sholat selalu diingatkan. Karena apa? Karena usia-usia ini pengkondisian waktu balik. Baru setelah itu, kalau sudah waktu usia 10 tahun, sudah mulai dekat sama balik. Baliknya laki-laki itu kapan sih, Bu? Baliknya anak laki-laki kapan? Kita harus kenal ini. Baliknya anak laki-laki itu sampai mimpi basah. Mimpi basah anak-anak sekarang itu usianya 10 tahun sudah banyak yang mimpi basah, Bu. Karena memang lingkungan ini mempengaruhi, ya kan? Apalagi anak-anak TikTok, ya kan? Anak-anak Instagram, mengerikan, Bu. Makanya tadi saya mendukung sekali, ya, ketika sekolah memberikan pendidikan kepada orang tua untuk mendampingi anak-anak agar tidak terlalu dekat dengan yang namanya tadi kemudahan mereka untuk menjelajahi dunia maya. Perempuan sampai haid. Haidnya anak perempuan sekarang 9 tahun, 10 tahun sudah haid, ya kan? Makanya di situ Rasulullah katakan wadribuhum wahum abna'u asri sinin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika usia mereka berapa? 10 tahun. Jadi ada persiapannya. Udah ada persiapannya. Jadi salah kalau orang mengatakan belum balik kok diajari pakai jilbab. Ini ekstrim. Enggak, Bu. Ada pengkondisian untuk hal-hal tersebut. Diajari jilbab dulu sejak usia 7 agar ketika balik dia siap. Anak-anak laki-laki juga diajari dulu pengkondisian sholat agar ketika balik disuruh orang tuanya itu siap, nggak dadakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas terbatasnya waktu. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, mungkin nanti bisa di luar forum. Barakallahu fik. Jazakumullah khairan atas segala partisipasi dan atas sambutan dari para panitia. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.